Berjumpa kembali dengan satu ayat sehari. Ayat hari ini diambil dari Injil Matius, bab 6, ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara terkasih, setiap kali membaca Injil, setiap kali pula saya menemukan hal-hal yang baru. Matius bab 6 ayat 25 ini contohnya. Ayat ini begitu populer, sering kali digunakan untuk menegaskan dan memotivasi kita bahwa kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita pakai atau apa yang akan kita makan, karena Allah yang akan menyediakannya. Saudara, hidup kita dipelihara sempurna oleh Allah. Lihatlah tubuh kita. Seluruh kerja tubuh kita diatur sempurna oleh Allah, sehingga seluruh bagian tubuh kita berfungsi sempurna. Semua mempunyai fungsi sendiri-sendiri, tidak saling mengalahkan. Tetapi semua bersama-sama bekerja, sehingga tubuh kita tetap sehat dan bugar. Hari ini Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita memang tidak perlu khawatir akan hidup kita. Tetapi jangan khawatir bukan berarti kita tidak harus bekerja keras. Khawatir itu berarti menaruh perhatian penuh atau berlebihan pada suatu hal, dan gagal menaruh keyakinan dan pengharapan pada Tuhan. Jika ruang berharap pada Allah sudah tidak ada, disitulah muncul kekhawatiran. Sehingga jika kita menaruh perhatian berlebihan pada masa depan anak, padahal anak masih 7 tahun, lalu kita sudah khawatir tentang kuliah, pernikahan, pekerjaannya kelak, disinilah tidak ada ruang bersandar pada Allah. Ini salah, ini keliru. Karena fokusnya sudah salah. Khawatir itu wajar, tetapi janganlah kita dikuasai kekhawatiran. Karena kekhawatiran akan membuat kita menjadi tidak rasional. Kekhawatiran akan membuat kita merasa terancam, tidak tenang, dan ini adalah bukti kita tidak memiliki iman. Stres atau bahkan depresi juga bisa menjadi ancaman karena fokus kita yang salah, yaitu pada kekhawatiran yang belum terjadi. Saudara, ada orang yang mati-matian memperjuangkan materi untuk masa depan anak-anaknya, sehingga fokusnya adalah materi. Dan ia mengorbankan waktu bersama keluarga, waktu bersama Allah, waktu doa, dan hidup bersosial bersama orang-orang di sekitarnya. Ada kisah tentang Alfred Nobel, penemu dinamit asal Swedia. Suatu hari ia dikabarkan hilang dan meninggal. Tetapi Alfred Nobel ternyata masih hidup. Dan apa yang terjadi ketika ia membaca berita tentang dirinya sendiri di koran? Beritanya demikian. Telah meninggal dalam damai Alfred Nobel, seorang pedagang maut. Nobel kaget. Orang ternyata mengenalnya sebagai pedagang maut karena dinamit yang dibuatnya telah merenggut banyak korban. Ia terkejut dan bertekad merubah citra hidupnya. Lantas ia membuat surat wasiat bahwa ia mendedikasikan seluruh hartanya untuk para penemu yang berjasa untuk kemanusiaan. Sekarang kita mengenalnya sebagai penghargaan Nobel yang memberikan sejumlah uang sebagai bentuk penghargaan untuk dedikasi dan kerja keras pemenangnya. Saudara, marilah kita tunjukkan iman kita akan hidup dan masa depan kita pada Allah yang bersandar total padanya. Mari kita berubah dengan tidak meletakkan fokus kita pada materi dan harta yang harus kita cari sebanyak-banyaknya. Tetapi mari kita fokus untuk mencari dan bersandar pada Allah.